aplikasi gaya Loren dalam penggunaan motor listrik sederhana. Sekarang keluarkan peralatan belajar kalian semua untuk pelajaran ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai gaya Loren. Sekarang, apakah ada yang masih ingat apa yang mempengaruhi terjadinya gaya Loren? Saya, Bu. Ya, silakan Aldi. Akibat kawat berarus yang diletakkan di dalam medan magnet, Bu. Ya, betul sekali apa yang Aldi katakan, bahwa gaya Loren dipengaruhi oleh yang pertama arus listrik, yang kedua medan magnet. Sekarang, apakah ada yang tahu alat-alat yang menggunakan prinsip gaya Loren dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, apa tidak ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, akan Ibu jelaskan sedikit. Bahwa salah satu contoh alat yang menggunakan prinsip gaya Loren dalam kehidupan sehari-hari adalah motor listrik. Nah, sekarang apakah ada yang tahu motor listrik itu dipakai untuk alat apa saja? Bu, apakah motor listrik sama seperti motor yang kita gunakan sehari-hari? Nah, bukan Fania. Motor listrik yang kita bicarakan sekarang tidak sama dengan motor yang kita kendarai sehari-hari. Contohnya motor listrik di sini adalah kipas angin. Bu, kenapa kipas angin dikatakan motor listrik? Pada kipas angin terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, itulah salah satu prinsip motor listrik. Sekarang kalian sudah mengerti atau tidak? Nah, kalau sudah pada mengerti semua, coba sebutkan salah satu contoh alat yang menggunakan prinsip motor listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, apakah tidak ada yang mau menjawab? Coba Mutia. Pada mobil-mobilan Tamiya, Bu. Ya, benar sekali yang disebutkan oleh Mutia. Salah satu contohnya adalah pada mobil-mobilan listrik. Nah, ada lagi yang bisa menyebutkan contoh lain? Saya, Bu. Pada mainan pesawat helikopter, putaran baling-balingan menggunakan motor listrik. Nah, betul sekali yang dikatakan Yoga berikutnya, yaitu mainan pada helikopter. Selain itu, ada juga alat-alat lain yang menggunakan prinsip motor listrik. Misalnya, mixer untuk mengaduk makanan, kemudian ada juga robot, ada juga mesin cuci, kemudian banyak alat-alat industri lain yang menggunakan prinsip motor listrik. Nah, apakah ada yang bisa menyebutkan contoh lainnya? Tidak ada? Ayo, siapa? Baiklah, Ibu akan menunjuk Gilang. Coba Gilang, jelaskan bagaimana prinsip kerja motor listrik. Prinsip kerjanya dengan mengubah energi listrik menjadi energi gerak, Bu. Sudah mendekati tapi kurang tepat. Coba ada yang bisa memberikan penjelasan lain untuk melengkapi penjelasan Gilang? Surya. Nah, Surya coba jelaskan. Saya kurang tahu prosedurnya, Bu. Yang pasti berhubungan dengan magnet. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Surya. Melengkapi penjelasan Gilang, ada hubungannya dengan magnet. Sekarang, apakah ada lagi yang bisa menjelaskan proses kerja terjadinya motor listrik? Coba salah satu di antara kalian. Oke, tidak ada yang menjawab. Baik, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai proses kerja motor listrik. Kita sudah tahu bahwa motor listrik itu menggunakan prinsip gaya Loren. Jadi, akan ada arus listrik yang mengalir dalam suatu kabel, itu akan menyebabkan terjadinya magnet atau dalam peristiwa yang kita kenal sehari-hari disebut dengan elektromagnet. Ingat bahwa elektromagnet itu berperan penting pada timbulnya putaran atau gerak pada motor listrik. Sekarang apakah kalian sudah paham? Rekan guru dimanapun Anda berada, pemahaman terhadap materi aplikasi gaya Lorenz dalam motor listrik sederhana sangat penting dikuasai oleh siswa-siswa SMP. Namun dalam kenyataannya, seringkali kita dihadapkan pada munculnya kesulitan dalam memberikan pembelajaran dengan cepat dan tepat sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Hal ini dikarenakan alat-alat di bagian dalamnya tidak dapat dilihat secara langsung oleh siswa pada saat menerima materi pembelajaran ini. Oleh karena itu, perlu digali cara yang sederhana dan efektif
untuk menanamkan kompetensi ini. Nah, rekan guru, ilustrasi berikut yang akan Anda saksikan akan menggambarkan bagaimana seorang guru menerapkan sebuah cara untuk memecahkan masalah tersebut. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar mengenai aplikasi gaya Lorentz dalam motor listrik sederhana. Baik, keluarkan buku kalian. Nah, Ibu tahu bahwa kalian masih belum memahami hubungan antara motor listrik dengan gaya Lorentz. Pada hari ini, Ibu akan melakukan suatu percobaan dengan menggunakan alat-alat sederhana. Coba Desi dan Dito maju ke depan. Nah, coba Desi dan Dito ikuti petunjuk yang Ibu berikan ya. Sekarang coba Desi. Desi tancapkan kedua peniti itu ke styrofoam. Nah, tepatkan di posisi yang tepat. Selanjutnya hubungkan kabel merah dan kabel putih itu ke peniti. Kemudian tempatkan kumparan kawat tembaga di lubang di peniti. Selanjutnya kabel merah dan putih nanti dihubungkan ke kutub positif dan kutub negatif dari baterai. Jangan lupa tempatkan magnet di bawah kumparan kawat tembaga itu ya. Nah, apa yang akan terjadi jika kabel merah dan putih dihubungkan dengan sumber arus listrik? Mungkin akan goyang-goyang terkena gaya magnet, Bu. Nah, coba sekarang Desi, hubungkan kabel merah dan putihnya ke sumber arus listrik. Kita lihat apa yang terjadi. Terima kasih Desi dan Dito atas bantuannya. Silakan kembali ke tempat duduk. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti semua belum? Sekarang Ibu mau bertanya pada Saski. Coba Saski jelaskan bagaimana kipas angin dapat bergerak sesuai dengan prinsip gaya Lorentz pada motor listrik. Karena motor listrik pada kipas angin akan mengubah tenaga listrik menjadi tenaga gerak. Rekan guru, dengan melakukan percobaan yang sederhana, siswa dapat dengan mudah memahami materi yang mereka anggap sulit. Dari tayangan tadi terlihat bahwa setelah melihat peragaan mengenai motor listrik yang dapat dilihat secara langsung, siswa dapat dengan segera mengetahui prinsip kerja alat-alat yang mereka temui sehari-hari, seperti kipas angin, pompa air, mixer, dan penyedot debu, dan lain-lain, yang merupakan aplikasi dari gaya Lorentz. Atas dasar pemahaman mengenai motor listrik tersebut, selanjutnya Anda sebagai seorang guru dapat menjelaskan konsep lain yang lebih sulit lagi. Sebagai misal, setelah dapat menjelaskan contoh jenis motor listrik, Anda dapat menjelaskan mengenai cara kerja robot dan lain-lain. Nah, rekan guru, demikianlah pembahasan mengenai pembelajaran aplikasi gaya Lorentz dalam motor listrik sederhana. Semoga program ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat bertugas dan teruslah untuk tetap kreatif dalam menjalankan tugas mengajar Anda. Sampai jumpa.